Kami dari pengembangan di sini menyampaikan hasil kewirausahaan yang telah kita laksanakan. Sebelumnya perkenalkan kepada saya dulu. Saya Nazwa Abdul absen 23. Saya akan Aulia absen 7 dan saya Nazarani nomor absen 21. Untuk menyajikan hasil kewirausahaan yang kami laksanakan pada bulan Ramadan 2025 dan untuk memotivasi teman-teman di luar sana bahwa memulai usaha tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Kami memilih produk-produk tersebut karena rasanya yang unik dan jarang ditemukan di lingkungan sekitar, serta cara pembuatannya yang cukup mudah. Perjalanan kami tidak selamanya mulus, banyak tantangan yang kami hadapi dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan ini. Adanya bahan baku yang sulit ditemukan, juga modal yang dibutuhkan cukup besar karena komposisi yang kami gunakan sangat berkualitas. Setiap tantangan pasti ada jalan keluarnya, maka dari itu kami mengatasi tantangan yang kami hadapi dengan cara menekan harga untuk menarik perhatian konsumen. Promosi menarik lewat media sosial juga kami lakukan untuk menyempurnakan kegiatan kewirausahaan kami. Sebelum melakukan jual beli, kami terlebih dahulu melakukan testimoni kepada konsumen agar kita mengetahui selera target pasar kami. Kami memilih produk satu ini karena pada saat kegiatan ini dilaksanakan bertepatan pada bulan Ramadan dan merupakan menu takjil berbuka puasa. Serta di lingkungan sekitar kami jarang ada yang menjual, jadi tidak ada pesaing. Pada langkah awal kami melakukan riset untuk mengetahui besar modal yang kami gunakan. Pada proses uji sampel, kami membuat rincian-rincian harga untuk mengetahui hasil dari modal tersebut. Modal yang kami dapatkan berasal dari iuran anggota kelompok yang kami kumpulkan. Dan ini adalah proses pembuatan produk. Proses produksi diawali dengan menyiapkan alat dan bahan yang telah disiapkan. Masukkan tepung terigu, tepung tapioka, garam, masako, air, telur, minyak sayur hingga tercampur merata. Siapkan loyang khusus teflon, panaskan teflon dengan api sedang. Apabila loyang sudah panas, celupkan teflon ke adonan yang ada di loyang khusus teflon. Angkat apabila adonan sudah matang dan lakukan hingga adonan habis. Sisihkan dalam loyang. Setelah itu, sisipkan panci, isi dengan air untuk merebus telur dan masak hingga matang. Apabila telur sudah matang, angkat dan tiriskan hingga dingin. Kemudian kupas cakang telur hingga bersih. Lalu siapkan pisau, talenan, piring untuk memotong telur dan sosis. Untuk telur menjadi 12 bagian dan sosis 4 bagian. Siapkan mangkok untuk mencampurkan mayones dan susu kental manis. Lalu bagi menjadi 2 untuk dicampurkan saus pedas buat risol mayo pedas. Siapkan 2 wadah untuk tepung panir putih dan tepung panir merah. Tuangkan secukupnya. Siapkan kulit risol dan taruh isian risol. Lalu lipat kulit risol, pastikan tidak ada bagian yang robek. Gulingkan risol ke kocokan telur, lalu gulingkan ke tepung panir. Panaskan minyak dengan api sedang dan goreng risol sampai kecoklatan. Jika sudah matang, tiriskan risol yang sudah matang ke loyang yang dilapisi kertas minyak. Lakukan hingga adonan habis. Dan untuk es belewa, belah buah belewa menjadi 2 bagian, lalu bersihkan bijinya hingga bersih. Kemudian kerok bagian daging belewa, taruh di mangkok besar. Tuang selasi ke dalam mangkok, tambahkan air hangat, tunggu hingga selasi mengembang. Siapkan panci, centong sayur, air 500 ml, lalu gula, vanili bubuk, pewarna merah. Kemudian tuangkan air, gula, vanili, dan 1 sendok makan pewarna makanan berwarna merah ke dalam panci dan masak hingga gula larut dan matang, lalu sisihkan. Kemudian campurkan belewah, selasi, larutan gula, es batu, aduk hingga merata. Koreksi rasa apabila sudah pas bisa disajikan. Tantangan utama dalam usaha ini adalah bahan produksi yang cukup tinggi, bahan baku yang sulit ditemukan, dan produk yang belum ramai di pasaran. Untuk mengatasi hal ini, kami mencari bahan alternatif, memulai produksi dalam skala kecil, dan melakukan promosi secara terus-menerus. Kami menggunakan Instagram, WhatsApp, dan TikTok karena mudah diakses dan efektif menjangkau teman-teman sebaya. Konten promosi berupa video dan pamflet kami unggah di media sosial seperti yang terlihat di akun Instagram dan TikTok kami. Respon pasar cukup positif, banyak yang bilang risolnya enak, isinya banyak, tapi menyarankan kulitnya dibuat lebih lembut, mayonya ditambahin. Sementara itu, es belewa dinilai segar, tapi hanya ramai di hari pertama saja. Kami menjual risol mayo serta es belewa sebanyak 6 kali. Total risol yang terjual mencapai 100 lebih, sementara es belewa habis terjual di penjual pertama.
kami hanya menjual es belewah dari pertama saja karena kurang peminatnya. Secara keseluruhan, usaha ini mengalami keuntungan dan kerugian. Beberapa hari penjualan menghasilkan keuntungan, terutama saat permintaan tinggi, namun ada juga hari-hari dengan penjualan rendah sehingga menimbulkan kerugian. Keberhasilan utama dari produk kami adalah menarik minat konsumen dan mendapatkan banyak respon positif terkait rasa, isian, dan tampilan. Meskipun tidak semua penjualan menghasilkan keuntungan, kami tetap mampu mengembalikan modal awal. Kendala yang kami alami selama melakukan kegiatan kewirausahaan ini yaitu persentase penjualan kami yang mengalami penurunan dari penjualan pertama. Bisa dibilang produk yang kami jual masih belum mencapai target yang sudah kami planning atau yang sudah kami rencanakan dari awal sebelum kami melakukan penjualan tersebut. Pelajaran yang bisa kami ambil dari kegiatan kewirausahaan yang kemarin sudah kami lakukan yaitu kami bisa belajar untuk memberikan bahan produksi yang terbaik dan juga kami bisa belajar untuk melakukan riset secara langsung untuk bisa menyesuaikan standar pasar. Dari kegiatan kewirausahaan yang sudah kami laksanakan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kegiatan berwirausaha bukan hanya tentang menjual, namun tentang bagaimana kita belajar terus-menerus untuk bisa meningkatkan kualitas produksi dan bisa memahami target pasar kita. Serta kita harus berani untuk mengambil risiko dan juga mengambil peluang yang ada. Selagi ada kesempatan, sekecil apapun itu, kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan ragu di atas kemampuan kalian sendiri. Teruslah berinovasi dan terus belajar untuk menekuni hal tersebut. Demikianlah pengalaman yang